Lalu untuk soal yang 7, PT Gemala memiliki 30% kepemilikan saham biasa, diminta untuk berapa jumlah pendapatan dividen. Nah, untuk yang nomor 7 kita langsung saja untuk menghitung jumlah dividen diklasifikasikan ya. Berapa jumlah saham biasa sih PT Gemala atas aksen. Di sini keterangannya PT Gemala memiliki 30% saham biasa. Berarti saham biasanya ke saham biasa itu kepemilikannya 30%. Masya Allah, dekat tahu waktu saya. Lalu ya, kepemilikan saham biasa 30%. Lalu di sini untuk yang saham referennya 100%. Untuk jumlah dividen yang dibagikan, dividen biasa 100 juta. Untuk dividen saham preferen 60 juta. Kita diminta untuk menghitung berapa jumlah dividen yang diterima oleh PT Gemala. Karena di sini PT Gemala memiliki kepemilikannya hanya 30 untuk saham biasa dan 100% untuk saham referen, maka tinggal dikalikan saja. Kalikan kepemilikan dengan dividen untuk saham biasa, referen juga sama. Kepemilikan dikalikan dengan dividen untuk saham referen, dijumlahkan dapat 90 juta. Untuk jawaban nomor 7 itu yang D. Lalu untuk yang poin nomor 8 itu perusahaan induk disebut dengan parent. Kalau untuk subsidiary disebut perusahaan anak. Kalau suppliers itu disebut dengan pemasok, dan investasi itu yang menginvestasikan asetnya di kita. Lalu laba keuangan konsolidasi diatur dalam PSAK berapa? PSAK 4, PSAK 16 itu aset tetap, PSAK 4 konsolidasi, PSAK 3 kalau nggak salah itu arus interim, yang 30 itu sewa. Untuk yang nomor 10, teori yang berfokus pada perusahaan sebagai entitas ekonomi terpisah, bukan pada hak kepemilikan dari pemegang saham, disebut dengan yang pertama teori perorangan. Teori perorangan itu di mana dari sisi akuntansi itu menganggap bahwa perusahaan tersebut dimiliki oleh sendiri dan kepanjangannya dari pemiliknya, sehingga pengakuannya itu hanya di hak dan kewajibannya hanya dimiliki oleh sendiri. Kalau untuk teori induk perusahaan itu ada parent company theory, yang dimana ketika teori ini digunakan itu berfungsi untuk perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membuat laporan konsolidasi dan dia memiliki hak pengendali atas perusahaan yang lain atau perusahaan anak berarti di sini ya. Lalu untuk yang teori konsolidasi itu yang tadi karena di sini timbul induk dan anak, maka muncullah teori konsolidasi yang mengharuskan perusahaan si induk membuat laporan konsolidasi, sehingga untuk yang soal 10 itu jawabannya yang C, yang dimaksud teori entitas. Sehingga untuk pencatatan apapun yang terjadi di masing-masing entitas itu harus terpisah. Contohnya PT terpisah bukan pada hak kepemilikan dari pemegang saham dari entitas. Contohnya PT si Andi membeli saham PTA. Nah, PTA kan perusahaan, yang Andi itu kan perorangan, sehingga apapun yang terjadi di si Andi, si PTA tidak perlu mengetahui, tidak perlu mencatat, karena kan dua entitas tersebut sifatnya terpisah. Andi itu sendiri individu, lalu si PTA juga perusahaan entitas yang terpisah dari si Andinya. Lalu untuk nomor 11, ketika PT Antariksa memiliki 80% kepemilikan saham biasa atas PT Bidara, bandingkan laba bersih konsolidasi PT Antariksa dan PT Bidara dan laba bersih PT Antariksa jika ia tidak mau konsolidasi. Nah, kalau sepertinya PT Antariksa itu melakukan konsolidasi dengan PT Bidara ya, berarti di sini ketika PT Antariksa ini memiliki laba 50 dan PT Bidara itu memiliki labanya 40. Nah, di sini kan kalau untuk yang X ini asumsi yang pertama si X ya, bandingkan laba bersih konsolidasi PT Antartika dan PT Bidara. Nanti kalau di sini kalau yang X ini karena konsolidasi, maka si labanya ini itu harus digabung antara PT Antartika dengan PT Bidara, maka jumlahnya menjadi 90 kan. Tapi kalau sepertinya yang Y, laba bersih Antartika jika ia tidak mengkonsolidasi, berarti hanya
yang diakui hanya PT Antartika saja karena si Bidara tidak dikonsolidasi. Maka yang diakui oleh yang asumsi yang Y itu jumlah laba yang diakuinya oleh Antartika hanya 50. Berbeda dengan yang asumsi yang pertama ya yang X. Itu si Antartika melakukan konsolidasi dengan Bidara sehingga adanya penjumlahan laba. Sehingga untuk yang soal 11 ini jawabannya yang A. Untuk yang X lebih besar dibandingkan Y. Lalu yang 12, pada tanggal 21 April PT Plasma membayar 1,7 M untuk semua saham. Kita dibuat untuk membuat neraca konsolidasi PT Plasma. Berapa jumlah goodwill dari penggabungan usaha. Tadi ya untuk menghitung goodwill kita harus mengetahui cost akuisisinya. Berapa jumlah yang dibayarkan oleh PT Plasma untuk memperoleh aset bersih PT Lontar. Di sini dia harus membayar 1,7 M, maka kita masukkan ke cost akuisisinya 1,7 M. Lalu kita cari nih berapa jumlah aset bersihnya. Karena di sini sudah ada keterangan aset bersih, maka kita tinggal masukkan saja jumlah aset bersihnya ke dalam formula yang ada. 1,3 M, maka diselesaikan diperolehlah goodwill 400 juta. Maka dari itu untuk nomor 12 jawabannya yang C. Yang ke-13, PT Warna memiliki 80% kepemilikan saham biasa atas PT Findra. Lalu diminta untuk mengetahui apa nih? Nilai tercatat pada peranan harus dilakukan sebesar berapa? Ketika PT Warna memiliki kepemilikan 80% atas PT Findra, berarti di sini PT Warna sebagai induk ya, PT Findra sebagai anak, kepemilikan Findra oleh Warna itu senilai 80%. Lalu tanggal 31 Desember PT Findra menjual ke Warna. Berarti di sini ada transaksi upstream yang dimana transaksi ini terjadi antara induk dan anak, namun transaksi yang terjadi itu alurnya ke atas dari anak ke induk, itu namanya upstream. Tapi kalau transaksinya itu dari induk ke anak, itu disebut dengan downstream. Untuk ketika di sini ada keterangan nih, PT Findra menjual peralatan ke PT Warna dengan harga yang lebih tinggi dari nilai tercatat PT Findra. Berarti di sini PT Findra menjual pada harga jualnya lebih tinggi. Harga jual PT Findra kan menjual mana sih PT Findra menjual PT Warna, harga jualnya harus lebih tinggi dari nilai tercatat si PT Warna dan namun lebih rendah dari biaya perolehannya. Lebih rendah dari biaya perolehannya, sehingga kita kalau untuk membuat laporan konsolidasinya bagaimana nih yang diakui oleh si PT Warna dan PT Findra. Kita lihat nih ketika ada transaksi yang tadi yang A biaya perolehan PT Warna. Berarti kan di sini si PT Warna mengakui adanya mana itu kan PT Findra menjual, berarti PT Warna mengakui adanya pembelian peralatan ya senilai harga perolehan PT Warna. Tetapi kalau di si PT Warna memiliki kepemilikan atas Findra nilai 80%, otomatis si PT Findra dari transaksi yang ini ada keuntungan dong, ada keuntungan yang diakui oleh PT Findra dari penjualan peralatan dari ke PT Warna. Keuntungan tersebut itu harus dilaporkan sebagian ke PT Warna sesuai dengan persentase kepemilikan PT Warna tersebut. Karena kepemilikannya itu 80%, maka jika keuntungan PT Findra dari penjualan aset peralatan senilai 100 juta, maka harus dikalikan dengan kepemilikannya 80%. Maka si biaya perolehannya itu harus dikurangi dengan keuntungan yang dikurangi dengan keuntungan yang tercatat atas PT Findra. Ya, sehingga untuk yang poin yang nomor 13 itu jawabannya yang C, biaya perolehan itu si PT Warna harus mengakui sesuai dengan harga yang diterima oleh PT Warna, berarti harga perolehan. Lalu karena PT Warna memiliki kepemilikan atas Findra 80%, si jumlah tersebut harus dikurangi dengan keuntungan dari hasil si PT Findra menjual peralatan ke Warna nilai 80%. Lalu di sini untuk yang nomor 14 pada tanggal 1 Januari 2020 X4 ada PT Emas dan PT Perak. PT Emas membeli komputer
PT Emas membeli komputer kepada dari PT Perak, berarti PT Perak menjual ya. Nah, PT Perak menjual ya, berarti nah, habis gitu ngejual ya, PT Emas membeli komputer berarti di sini yang menjual si PT Perak. Umur ekonomisnya ini 5 tahun si komputer yang tersebut. Umur ekonomisnya 5 tahun. Ini kan umur ekonomisnya 5 tahun ya, 5 tahun. Lalu pada tanggal 20x4 itu dijual. Berarti kalau di sini tahun belinya itu 20x4 terus dijual 20x6 punya posisinya 20x6 berarti yang dimiliki yang sudah dipakai itu 2 tahun dari sisa dari masa manfaat total masa manfaat si komputer 5 tahun ini karena sudah dipakai 2 tahun sama dari 20x sampai awal 20x dari 20x pas sampai 20x apa kan 6 sehingga sisa si masa manfaatnya tinggal 3 tahun. Nah, lalu di sini apa namanya teh PT Perak memiliki kepemilikan 60%, dan saham laba bersih yang dihasilkan PT Emas senilai 45 juta dan PT Perak laba bersihnya senilai 85 juta untuk tahun 2006 ya. Berarti pada saat transfer antar perusahaan tersebut tidak menyebabkan perubahan estimasi, tapi kalau untuk mengurang iya, karena kan berkurang ya dari 5 menjadi 3 karena sudah digunakan 2. Dalam penyusunan laba rugi, beban penyusutan itu akan dilakukan apa? Nah, karena di sini apa namanya teh masa manfaat itu 5 tahun, sudah digunakan 2 tahun, tinggal 3 tahun, kosnya itu 40 juta dan untuk keuntungannya sebesar 15 juta dari yang ini ya, dari data keuntungannya itu gain on sale-nya itu 15 juta ya dari data yang jurnal ini, jurnal penjualan saya masukkan. Nah, lalu kita harus menghitung karena di sini transaksinya itu intercompany profit berupa plan aset, sehingga si keuntungan yang ditimbulkan dari transaksi penjualan aset tetap itu harus dicari pitch mill-nya. Untuk menghitung pitch mill itu dari jumlah keuntungan yang dihasilkannya berapa dibagi dengan sisa si masa manfaat yang belum terpakainya. Karena di sini keuntungannya 15 juta dan masa manfaat yang tersisa tinggal 3 tahun, maka untuk si pitch mill-nya itu sebesar seberapa teh? 15 juta dibagi 3 tahun dapat 5 juta. Berarti di sini pada saat penyusunan laba ruginya ini ada beban penyusutan senilai 5 juta. Nah, lalu karena di sini eliminasi, maka kalau beban kan di debit ya, jadi kalau untuk eliminasi itu menjadi di kredit. Selanjutnya yang nomor 15 dalam penyusunan neraca.